Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binari, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Arifin Panegoro MSI selaku pembawa materi pada siang hari ini. Para peserta pelatihan khotib, imam dan bilal yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan kekuatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh atau program-program yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Gorontalo. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan pengantar kata dari Bapak Kasih Binari. Selanjutnya kita masuk pada materi inti dari kegiatan pada hari ini. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Arifin Panegoro MSI kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, itu suatu pembukaan yang singkat. Tapi kita akan membicara tentang khutbah, biar dia punya materi lebih banyak lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siang hari ini kita diistimewakan oleh Allah karena diberikan kesempatan untuk duduk di dalam majelis ilmu. Jadi tidak ada yang lebih mulia kecuali berada di dalam majelis ilmu, karena satu-satu jaminannya dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dimudahkan langkah kaki kita berarti sudah sangat mulia majelis ini. Jadi insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua, memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu bercurah kepada kita yang tetap setia dengan ajaran dan sunnah beliau. Yang kami hormati Bapak Kasih Binari, Bapak Nasdin. Yang kami hormati pengurus takmirul masjid At-Taubah ya. Masjid At-Taubah, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah serta seluruh jamaah sekalian insyaallah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi langsung saja. Ini kita bicara khotib dengan imam. Ya. Ya. Jadi orang itu kalau dia disuruh khutbah dengan imam, ya, kadang-kadang banyak yang menolak untuk jadi khotib sama imam, ya, kadang-kadang menolak. Sekarang ada satu prinsip yang bisa kita pegang kuat supaya kita berani untuk jadi khotib dengan imam adalah itu prinsip yang saya tanamkan dulu. Lebih baik khutbah daripada tidak ada yang khutbah. Jadi itu prinsipnya. Jadi pokoknya kalau kita sudah dipercayakan untuk jadi khotib, pergi saja. Karena lebih baik kita itu datang meskipun jelek, meskipun tidak bagus khutbahnya kita, daripada kita tidak datang sama sekali. Nah, gitu. Karena kalau ada masjid, ya, masjid di daerah Kota Tengah sana, masjid itu di kompleks perumahan. Ya, di dalam perumahan itu banyak anak-anak mudanya. Nah, satu kali ada khotib yang terlambat datang. Nah, karena khotib terlambat datang, ini asbab ini
sudah hampir full. Ya, masih merokok mereka. Seorang khotib azan saja. Nah, jadi saking banyaknya laki-laki yang ada di situ, tetap mereka menunggu khotib datang. Nah, sekarang ketika mereka tidak berani naik ke mimbar untuk khutbah, berarti tidak ada protes lagi untuk kita yang sudah berani naik ke mimbar untuk khutbah, meskipun kualitas khutbah kita itu mungkin masih sangat biasa-biasa saja. Nah, itu prinsip yang paling pertama. Saya pernah khutbah pakai celana jeans, pakai kaos, contoh itu dikasih pinjam sama jamaah. Nah, itu ada di daerah Pabuyangan sana. Sudah jam 12 lewat 15, tidak ada yang mau khutbah. Nah, tiba-tiba iseng-iseng ini dia punya takmir kasih buku, Pak, tolong sama saja ini. Ya, saya tidak tahu kenapa saya disuruh di situ. Ya, tapi karena sudah dikasih. Nah, itu kira-kira kalau kita cerita yang mereka tidak paham kemana-mana, ya, daripada sholat Jumat tidak jadi. Nah, jadi membangun rasa percaya diri untuk bisa jadi khotib itu, prinsip pertamanya itu adalah biar nanti dia daripada tidak ada yang berkhotbah. Ketika kita sudah naik ke atas mimbar, maka orang-orang di bawah itu sudah terbahagia. Karena sudah ada yang berani khotbah, berani jadi khotib, tidak ada lagi mereka ini yang akan dipaksa untuk naik ke atas, ya, ke atas mimbar. Jadi luar biasa. Kita cerita-cerita saja. Memang ada seorang bapak-bapak, mungkin beliau itu pensiunan, umurnya mungkin kalau dikira-kirakan sudah mau hampir 70 tahun, ya, sudah mau hampir 70 tahun. Masjid full, tapi tidak ada yang berani khutbah, ya. Tidak ada yang berani khutbah. Oh, kota lagi, di kota tidak ada yang berani khutbah. Begitu saya ada di situ, tapi datang terlambat. Nah, karena terlambat sih sampai tidak ada yang khutbah. Akhirnya buku khutbah itu dikasih sama si bapak itu. Si bapak itu mau cari kata berkata susah, karena dia datang kemari tidak ada yang mau khutbah. Dia tidak berubah, dia punya kacamata. Kacamatanya ketinggalan. Jadi itu yang penting dia sudah khutbah. Kemudian zaman itu duduk saja santai-santai. Yang penting sudah ada yang khutbah, biar nanti lama atau biar nanti tidak ada yang mereka pahami dari isi khutbah tersebut. Yang penting sudah ada yang khutbah, mereka sudah jadi sholat Jumat. Nah, jadi masalah pertama itu selesai, percaya dirinya kita itu sudah terbangun bahwa lebih baik khutbah biar nanti dia daripada tidak ada yang datang khutbah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita akui bahwa di Gorontalo saja ini, khususnya di kota Gorontalo, kita masih sangat krisis dengan khotib itu sendiri. Padahal di daerah perkotaan, Ustaz di sini ini nanti tahun 2020 itu ada sampai Jumat. Kenapa? Kalau ini masjid ini biar gak ada lagi ini, susah baca orang yang khutbah. Padahal membayar. Padahal membayar tadi tidak ada yang berani untuk khutbah. Nah, jadi itu kita sudah punya semangat pertama adalah khutbah saja. Pokoknya khutbah saja, khutbah. Ya, khutbah itu pokoknya seberani naik sudah selesai masalah. Nah, sekarang kita naikkan lagi derajatnya. Sekarang kan seberani. Nah, setelah kita seberani, kita ambil apa yang bisa kita pelajari untuk menjadi seorang khotib yang baik. Nah, untuk menjadi khotib yang baik, dia harus menjadi jamaah yang baik juga. Ada teman saya, jago, cerdas. Kira-kira kalau bawa ini kacang-kacang untuk dia. Cuma dia tanya begini, kapan itu tongkat yang mau kasih kamar ya? Maksudnya, soalnya anak ini setiap kali sampai Jumat mau datang nanti ke kamar. Jadi itu prosesi sholat Jumat tidak pernah dia lihat. Allah Akbar, ada namanya, kamar dulu dia. Orang pintar, orang cerdas, kira-kira kalau sudah ceramah, gampang dia ceramah. Begitu. Cuma dia tanya, tongkat itu yang kasih nama kapan ya? Kalau begitu ente sebelum khutbah di hari Jumat ini dikasih nomor dari setengah 12, waktu dibuka. Nah, tapi dia bawa korban, nanti dia kira ente mau khutbah. Nah, baru amati, oh ini dia punya proses-proses. Kita bisa belajar sendiri. Misalnya kalau kita mau khutbah di masjid yang pakai tongkat, naik tangga. Nah, beberapa Jumat sebelum itu kita sholat di situ. Kita lihat, oh ternyata begini model sholat kalau
pakai tangga. Jadi kita itu datang langsung duduk di depan mimbar supaya dia punya Bilal ambil tongkat, tidak jauh itu tongkat dikasih sama kita. Kalau kita naik, nah naik itu kita akan lihat, oh ternyata naik ke mimbar ini kaki kanan, kaki kanan, naik lagi kaki kanan, naik lagi sampai kaki kanan. Ya. Pokoknya asal-asal saja. Kadang-kadang ada masjid yang cuma naik 2 kali. Ya, kadang-kadang juga ada yang sampai 3 kali. Jadi ada masjid yang dari tangga itu ada 3. Tapi tangga yang terakhir itu agak tinggi. Jadi kita tahu kalau yang terakhir itu tangga itu kalau merupakan habis itu saya dia naik tinggi juga. Yang dia kalau dikemari boleh ada Jawa apa? Baru dia masuk oleh kemari. Kamar siapa? Itu kamar dia. Selesai. Nah ini dia sudah berkhotbah. Tapi memang harus berani menerima kritik juga. Pokoknya kalau suka khotbah turun kamar ada yang protes, biar saja. Ya, nanti berbalik lagi. Karena biasanya minggu itu atau kita pas naik karena minggu sebelah kiri, kita balik kiri. Nah orang Gorontalo itu suka sekali melihat hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Padahal musuh khotbahnya tidak berani. Ya. Kenapa yang balik kiri, balik kanan? Dia ini karena di sebelah kiri, tetap harus balik kanan. Nah ini dia balik kanan. Nah yang begitu itu mau dapat tahu kalau kita rajin ke masjid di awal waktu. Jadi kalau memang sudah niat, pokoknya mau kasih catoloran ini. Karena khotbah itu mau satu, buktinya saya tolong. Satu kali dia berani berkhotbah, sujud dia berani terus. Apalagi kalau dia sadar itu tidak berat. Khotbah di sana, barang di sana, 50.000 jalan dulu. Jadi cari yang lebih. Itu cuma selingan saja. Penting itu kita sudah berani untuk khotbah. Jadi simpelnya itu seperti itu. Datang ke masjid lebih awal, kita akan menyaksikan bagaimana prosesinya itu. Ya. Jadi datang kemari, ternyata duduk di belakang di depan mimbar. Dulu dia cerita di situ. Nanti habis azan pertama, semua mereka kemari tongkat itu bilang, lalu tongkat itu dikasih sama yang. Nah, bahasa yang dikasih tongkat naik saja, baru belok kanan, balik kanan. Pokoknya kalau sebelah naik sudah aman itu cerita. Baru perhatikan, oh ini khotbah pertama. Ya, dia salam dulu, kemudian masuk ke isi, baru dia duduk, baru dia berdiri lagi. Ya. Paling tidak dia punya penggarap itu, dia sekuasai. Hanya dengan 2 kali datang di awal waktu sholat Jumat. Pokoknya datang saja, agak dibuka. Ya, baru lihat, oh ini datang kamari dia pas sholat sunat duduk di sini. Berarti sementara dia punya sorban di sini. Supaya tongkat tidak salah kata. Tapi dia kasih sama orangnya tidak siap. Ini yang khotbah dikasih sama dia. Nah, baru semua dapat tahu ternyata begini naik tangga dan lain sebagainya. Itu tips yang paling gampang sebenarnya. Menghafalkan dia punya prosesi menjadi seorang khotib dari Jumat sebelumnya. Nanti pas gilirannya kita sudah hafal itu. Oh, duduk di belakang mimbar, ya, duduk di depan mimbar, kemudian tunggu Bilal kasih tongkat, baru kemudian naik, seperti itu. Nah sekarang khotib itu dia enak, ya, karena apa yang kita sampaikan itu akan didengarkan oleh orang lain. Bayangkan kalau yang hadir itu ada 200 jamaah, baru kita bilang di dalam khotbah tersebut, jamaah sekalian, jadilah muslim yang baik dengan tidak buang sampah sembarangan. Tahu gampang, ya? Kumpul kita jangan buang sampah sembarangan. Tapi mereka akan tahu apa. Apalagi yang buang sampah sembarangan. Bagaimana mungkin menjadi muslim yang baik kalau tempat sampah saja dia tidak tahu di mana tempatnya? Dia pikir semua bumi Allah ini adalah tempat sampah. Nah, sama dia ini berapa sih? Bayangkan kalau ada 300 orang yang goyang semua di lapangan. Nah, setelah itu keluar dan tidak buang sampah lagi sembarangan, maka pahala itu kita dapatkan. Jadi barang siapa yang mengajari kebaikan kepada satu orang, kemudian kebaikan itu dia terima, dia sebarkan lagi kepada yang lain, maka pahala itu bersambung terus sampai ke dia tanpa mengurangi pahala orang-orang yang menyampaikan itu dari dia.
Saya sampaikan kepada satu orang, disampaikan lagi, sampaikan lagi. Nah, pahala itu terus mengalir. Nah, persis MLM. Ya, ada dia punya ya, kaki-kaki di bawah. Jadi untungnya jadi positif. Padahal yang dia sampaikan hanya sedikit. Gara-gara dia tidak baca di buku, justru dia dengar-dengar, jangan buang sampah sembarangan. Nah, dia sampaikan di khutbahnya, jangan buang sampah sembarangan. Sudah, langsung tidak perlu buang sampah sembarangan. Sholat 5 waktu. Kalau tidak suka sholat 5 waktu, tidak usah pergi ke masjid, pergi saja ke dapur. Dengan jamaah. Mau apa di dapur? Semuanya kompor. Taruh tangan di atas api. Kalau api masih panas, pergi ke masjid. Karena api di dapur saja panas, apalagi api yang di neraka. Oh, dia gue itu oh. Sampai di rumah dia kasih sama dia punya anak. Api di dapur saja panas, apalagi api di neraka. Pergi ke masjid. Nah, ini kita dapat pahala yang banyak. Kemudian menjadi seorang khotib itu enak karena tidak ada yang memotong. Interupsi, izin masuk Ustaz, tidak ada. Karena khotib itu adalah monolog. Ya. Jadi apa yang khotib sampaikan pokoknya dengan saja, tidak boleh protes. Ya, tidak boleh protes. Pokoknya dengan saja apa yang khotib sampaikan. Jadi enak kita salah-salah, misalnya jangan bilang ini, kalau di sekitar 10 detik tidak berhak jamaah itu sesuatu. Jadi tidak ada yang bakal protes. Nah, beda dengan misalnya guru mengajar di depan kelas, itu lebih menakutkan. Karena kalau guru tak salah, siswa protes, nah dia harus cari dia punya jawaban. Jadi apa saja yang sudah disampaikan, sampaikan saja. Karena tidak ada jamaah yang berani memotong. Karena dalam khutbah itu disebutkan apa? Fakot lago, waman lago, fala jum'atalah. Pahala mendengarkan khutbah itu besar sekali. Makanya diingatkan di awal Jumat itu, fakot lago, maka sungguh siapa yang berbicara, ya, waman lago, ya, diajak berbicara, fala jum'atalah, tidak ada Jumat lagi. Artinya dia punya porting pahala itu besar sekali. Hanya gara-gara keluar satu kata. Padahal kata itu kata yang bermanfaat. Contoh, dia itu duduk diam-diam manis-manis mendengar khotbah. Datang kamarnya anak-anak, kalau guru itu kembali dia. Tuh itu kosong di situ. Itu kan kalimat yang bermanfaat. Melarang anak-anak itu supaya tidak lari-lari. Tapi menurut hadis itu hilang pahalanya. Jadi kita itu memang datang ke masjid jadi patuh. Itu adabnya orang yang mendengarkan khutbah itu. Makanya ada beberapa pemahaman. Ada masjid yang kasih pelajaran celengan. Mereka kadang tidak suka dengan masjid yang seperti ini. Karena mengisi celengan saat mendengarkan khutbah itu masuk dalam gerakan-gerakan tambahan yang mengganggu konsentrasi mendengarkan khutbah. Jadi misalnya celengan di mana? Celengan di muka, orang sholat di situ. Jadi cuma aktivitas mengisi celengan, apalagi aktivitas berbicara. Sehingga jamaah yang baik dia akan khusyuk diam-diam untuk mendengarkan khutbah itu. Jadi pernah ada sebuah kejadian teman akrabnya jadi khotib, lama sekali mereka tidak ketemu, suka sekali dia foto, cuma dia ingat bilang ini pahala Jumat. Ya, akhirnya dia tidak jadi dia foto. Ya, jadi itu korek-korek kuku dan lain sebagainya adalah hal-hal yang menghilangkan pahala Jumat. Jadi khotib itu sangat spesial. Semua orang itu dengar sama khotib. Ya, jadi kalau khotib punya isi tidak disukai sama jamaah, bilang sama jamaah besok ini yang jadi khotib. Tidak mau, apa begitu dengar saja yang saya sampaikan. Jadi mereka tidak bisa protes. Jadi sebenarnya jadi khotib itu seperti ada keterpanggilan diri untuk jadi khotib karena merasa sadar bahwa khotib yang ada ini masih sangat jarang, masih sangat kurang. Ya. Ada grupnya kita itu yang susah sekali mendistribusi khotib setiap Jumatnya. Bahkan di pukul 11.30 itu masih ada konfirmasi. Saya mau khotbah di masjid ini. Nah, luar biasa. Itu kalau 11.30 selama ini. Ya, bahkan kami salam sama dia. Ya. Sampai khutbah kedua kayaknya mereka terima. Ya. Yang penting sonai baru
sudah khutbah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Jadi itu hal-hal yang bisa membangun rasa percaya diri kita untuk menjadi seorang khotib. Kemudian bagaimana supaya nyaman? Nah, tema yang dipilih usahakan tema yang itu saja. Jadi ada prinsip berikutnya dari seorang khotib, satu judul 100 masjid. Satu judul itu di dokter. Satu khotbah di sana, oke, ini aja kasih keluar. Satu khotbah di sana, ini aja kasih keluar. Jadi satu judul untuk 100 masjid. Misalnya tema yang dia buat, tema syukur. Alhamdulillah, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dia ingat mati. Hari Jumat ini 17 Agustus, hari proklamasi. Sebelum dia itu dia bilang, maka kita harus bersyukur karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Barakallahu li wa lakum. Jadi kalau kita kasih sendiri, bersyukur bangsa yang merdeka. Selesai. Dia khotbah lagi di masjid. Tiba-tiba ternyata Jumat hari itu jatuh di 10 November, hari pahlawan. Ya tutup di akhir. Kita harus bersyukur karena kita punya pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Barakallahu li wa lakum. Jadi satu tema 100 masjid 1000 momen. Ya, mau Ramadan, mau 17 Agustus, mau Idul Adha, mau hari pahlawan, mau hari kebangkitan, hari Kartikemas, apa semua, pokoknya yang penting itu dulu dengan tema. Sehingga tema itu benar-benar tema yang sudah dikuasai. Sehingga tidak masalah lagi kita baca tema itu sama jamaah yang ada. Jadi satu judul 100 masjid. Yang banyak orang-orang masjid yang sama. Sebulan berapa kali khotbahnya? Ya, bisa. Jangan ganti-ganti khotbah. Berapa yang khotbah? Biasa saja terus. Biar nanti saja terus yang penting dia tidak khotbah. Pokoknya itu saja, prinsipnya satu saja. Bisa kalau dia pasti akan ketagihan untuk khutbah, ketagihan terus dia untuk khutbah. Nah, ada teman saya, dia pintar, suaranya juga bagus, tapi malas khutbah, takut. Nah, akhirnya dipaksa deh. Pokoknya kita tahu, jamaah di situ 10 orang, 10 orang jamaah di situ. Pokoknya kita datang saja, hanya dia berani datang, betul, 10 orang. Nah, ini santai. Satu kali dia mau di situ, selesai. Itu foto-foto terus. Bagaimana khotbah? Kakak, ya kan? Kalau dia enak, satu minggu ada dulu di rokok. Jadi itu akhirat hasanah, dunia hasanah. Jadi bahagia di akhirat, insya Allah satu minggu juga bahagia. Jadi memang ya, motivasi itu harus ditinggikan untuk menjadi seorang khotib. Ya. Itu hanya sampingan saja. Tapi kita berani menyampaikan di tengah-tengah banyak orang yang tidak mau menyampaikan. Nah, itu adalah sebuah prestasi yang cukup besar. Ya. Banyak yang Jumat itu agung, ya. Jumat itu jadi beda hanya gara-gara ada khutbahnya. Bayangkan kalau kita yang menjadi pemeran utama dalam orang yang jadi khotib tersebut. Nah, sekarang biasanya kekeliruan orang itu ketika mau khotbah karena takut membaca dari Arab. Ya, takut dia membaca dia punya Arab. Nah, tips yang berikutnya adalah kalau khutbah satu saja ayat yang dibaca. Karena hukum khutbah itu salah satunya adalah membacakan satu ayat full dari awal sampai akhir. Misalnya khutbah itu harus ada ayat yang mau satu saja ayat, tapi dia ayat yang full. Misalnya wal asri kalau ayat full itu satu khutbah hanya gara-gara ada jumuk wal asri. Wal fajr sholat hanya gara-gara ada jumuk wal fajr. Sisanya pasti saja artinya. Ya, jangan dipaksakan baca lagi dia punya alat. Ya, yang penting keterwakilan rukun membaca satu ayat lengkap itu sudah kita penuhi. Ya. Selebihnya kita sampaikan artinya berbahasa Indonesia supaya tidak ada lagi yang merasa pada itu beban untuk itu. Kemudian dia punya muqaddimah. Muqaddimah itu pasti saja muqaddimah persatuan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sah. Sudah ada pujiannya, sudah ada
sholawatnya sudah terpenuhi. Ya. Daripada baca hamdan katsiran kama amal. Nah, 10 detik mungkin bisa lah. Kapan ini selesai ini khutbah Jumat ini? Setengah satu lewat belum? Ya. Setengah satu lewat baru khutbah kedua. Nah, mau gara-gara apa? Gara-gara baca jenisnya Arab ini. Jadi saya sering sampaikan itu, pakai saya satu pembukaan yang mudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sudah terpenuhi itu rukun khutbah yang di dalamnya ada pujian kepada Allah dan ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah kedua ulangi lagi itu. Ya. Tinggal ditambah dengan ajakan bertakwa. Ajakan bertakwa bisa dalam bahasa Indonesia. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau agak susah bilang kitabullah hai semantum misalnya. Cuma jadi punya Arab, ya selesai seperti itu. Nah, mudah-mudahan di umur panjang. Ya, kalau ada kesempatan lagi, nanti saya bawakan teks yang sangat sederhana Arabnya, sangat sederhana khutbah keduanya, terpenuhi semua hukumnya, ya hanya full dengan isi, sehingga tidak ada beban untuk kita lagi dalam menyampaikan isi khutbah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan saja. Khutbah kedua tinggal ulang. Nah, rukun dari khutbah kedua harus ada doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Selesai. Ya. Jadi kita itu hanya menghafalkan sedikit di awal, menghafalkan sedikit di akhir, di tengah-tengahnya hanya ada satu ayat, selebihnya kita bisa baca. Ya, tidak ada lagi beban untuk kita supaya tidak mau jadi khotib. Jadi khotib saja insya Allah. Kemudian berikutnya, untuk jadi khotib itu tidak usah lama-lama. Ada sebuah survei, dia survei semua profesor yang ceramah di Sulawesi Selatan. Yang baru saya mendengarkan kemarin. Survei semua profesor yang ceramah di Sulawesi Selatan. Hasil survei itu menunjukkan bahwa ceramahnya tidak bagus, kurang menarik. Ya. Karena yang menilai ini kan jamaah semua dari berbagai macam latar belakang yang ada. Biarnya dia profesor. Nah, setelah mereka positif, ramai profesor yang isi kultum Ramadan, yang isi ceramah Ramadan, ceramah tarikh, kultum subuh, khutbah Jumat, jelang buka puasa, dinilai tidak gagal sama jamaah-jamaah yang menilai sama profesor-profesor tersebut. Setelah dicek, kenapa tidak gagal? Ternyata jawabannya satu, panjang. Apa dia bilang? Tahu, baru, lama. Apa dia bilang? Di ceramah, dia di ceramah. Apa dia bilang? Tahu, berapa yang berapa? Panjang. Jadi lama yang panjang itu yang dia ingat. Jadi jangan sampai kita ini. Jadi ada ceramah itu yang semua sisi dia ambil. Penceramah itu kadang dari dokter, orang sakit, dia kasih dia punya obat lewat ceramah. Bapak Ibu, saya ini sakit, saya pernah minum obat ini. Ya saya itu urusannya orang lain. Jadi dia ceramah semua dia sampaikan. Sehingga kesimpulan yang didapatkan oleh jamaah adalah panjang dan lama. Ceramahnya terlalu panjang dan terlalu lama. Akhirnya ada satu profesor, dia punya begitu. Saya akan bawa kultum ini memang pas-pas 7 menit. Kultum kuliah 7 menit, pas-pas 7 menit. Ketika dia selesai ceramah, semua orang akan sama dia kalau sama. Begitu ceramah, begitu kalau bilang ceramah, begitu kalau bilang ceramah, semua orang sepakat. Begitu bilang ceramah, jangan dia. Padahal yang dia bawa ini biasa-biasa. Kenapa bagus? Semua menjawab cepat. Semua menjawab cepat. Ya, tidak ada yang menjawab lama. Jadi di ceramah itu jadi gara-gara cepat. Apa yang dia bilang tadi? Tahu, gagal. Apa yang dia cepat? Gara-gara cepat. Jadi cuma lama dengan
zaman dengan cepat. Ya. Kita harus paham bahwa manusia itu hanya bisa menangkap sebanyak kurang lebih 800 kata kalau tidak salah. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu slow. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bawa ceramah baru menyapa, kalau muka itu masih tegak, kasih dulu ceramah. Kalau ada yang sehat sudah tutup saja. Ya. Sudah tidak menarik ini bisa. Ya. Sudah tidak menarik. Jadi khotib itu tambah ringan lagi, karena jamaah itu sukanya cepat, bukan lama-lama. Ya, seperti itu. Nanti pencapaian terbesar menjadi seorang khotib itu adalah ketika apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan kepada orang banyak. Misalnya, kita baru saja merasakan nikmatnya sholat 5 waktu, sehingga kita heran, kenapa orang itu tidak bisa sholat 5 waktu? Padahal ganjaran dari sholat 5 waktu itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, orang yang paling dia cintai dan yang merasakan manisnya iman itu, salah satunya adalah yang paling pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Orang yang sholat pada waktunya. Nah, dia gelisah. Akhirnya dia tulis khutbah. Ya, pengalaman saya ketika menjaga sholat 5 waktu adalah ketika waktu terjadi, dia sampaikan kepada orang lain tuh senang rasanya. Nah, jadi kita insya Allah akan ada pada momentum di mana khutbah itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan. Ya, mungkin nanti akan ada prakteknya, ya, tapi sekedar motivasi dulu bahwa banyak sekali ya tidak bisa khutbah. Tidak pandang dia seorang profesor, tidak pandang dia sebagai siapapun. Kalau memang dia tidak pernah coba, tidak akan pernah bisa. Oh, perlu dengan kita. Kalau gampang, mau kasih dia nanti yang lain. Nah, jadi dia memang sama sekali tidak mau menolak. Jadi di kota Gorontalo butuh sekali khotib, butuh sekali orang yang bisa untuk khutbah. Terlalu banyak masjid. Bahkan ada satu masjid itu yang taulah cuma dalam apa aja. Ya. Mau masuk air boleh, dia berang apa? Ya, berang apa terus. Walaupun khutbah yang dalam kaca, pulang berapa kali. Khutbah itu yang dibaca. Nah, jadi gampang. Jamaah itu sukanya cepat, tidak suka lama-lama. Itu tak working lagi orang punya beban. Di pembukaan itu kita sudah bisa memakan waktu 3 menit. Di penutup juga sudah memakan waktu 3 menit. Isi kita tinggal butuh 8 sampai 9 menit. Ya, sudah cukup untuk menjadi sebuah khutbah yang berkualitas. Tidak usah lama-lama. Kemudian orang-orang kalau sendiri dia suka dengan bumbuli. Dia suka dengan cerita. Nah, usahakan ada sebuah kisah di dalam khutbah yang dengan kisah itu orang penuka menangkap. Nah, memberikan pendekatan lewat kisah itu lebih enak daripada kita sampaikan terus sampaikan terus. Apalagi buku panjang-panjang. Nah, kasih buku itu sementara dengan itu. Coba mulai. Ada sebuah kisah. Orang punya muka, tak itu. Sebuah kisah, orang punya muka. Ya. Jadi tadi sempat saya khutbah, ada kisah yang saya bawakan. Ya. Kisah itu tentang penyakit hati karena perasaan. Jadi ada sepasang suami istri yang mengundang ustadz kesayangan mereka datang ke rumah. Karena mereka sangat suka dengan ustadz ini, mereka adalah orang yang tidak pernah apa di kajiannya sang ustadz ini. Hari terus. Nah, ketika mereka undang ustadz ini ke rumah mereka, tujuan yang pertama supaya bisa berbicara secara dekat, tujuan yang kedua mereka muliakan dikasih makan, tujuan yang ketiga mereka kasih oleh-oleh untuk ustadz ini. Tapi semua itu jadi pupus, hilang. Karena ketika ustadz itu pulang, uang 5 juta di rumah itu hilang. Mereka sepakat, suami istri ini sepakat dulu bahwa yang ambil itu
uang 5 juta adalah ustaz. Kenapa? Karena ketika ustaz pulang tidak ada lagi orang yang datang ke rumah itu, dan mereka selama 3 bulan siang malam curiga terus sama ustaz itu. Mereka sampaikan kepada orang-orang bahwa ustaz itu mengambil uang mereka dan tidak usah lagi datang ke kajiannya sang ustaz itu. Akhirnya satu hari setelah 3 bulan berlalu, sang istri ini ketemu dengan ustaz itu di tengah jalan. Akhirnya sang istri penuh dengan kemarahan. Ustaz heran tidak? Kenapa sudah 3 bulan saya dan suami tidak pernah datang ke pengajiannya ustaz? Oh iya, saya heran. Kenapa jamaah saya yang paling rajin sekarang tidak lagi datang? Jawabannya adalah karena ustaz ambil uang 5 juta punya kamu. Kemudian saya bilang, betul, saya ambil uang 5 juta itu. Saya ambil uang 5 juta itu di atas meja karena saya takut akan kena tumpahan uang. Kemudian uang 5 juta itu saya selipkan di Al-Quran di atas bufet dekat meja tersebut. Maka saya minta maaf karena saya lupa mengamalkan kepada bapak dan ibu bahwa uang 5 juta itu ada di dalam Al-Quran. Karena saya juga yakin bahwa pasti bapak dan ibu membaca Al-Quran dan dengan mudah menemukan uang 5 juta itu. Akhirnya malu sekali ini sang istri ini. Dia pulang ke rumah, dia cek di Al-Quran itu, ternyata ada uang 5 juta. Berarti yang pertama adalah penyakit hati masuk ke dalam hati mereka siang malam selama 3 bulan. Kemudian berdosa selama 3 bulan, dan yang paling penting selama 3 bulan tidak pernah mereka baca Al-Quran. Ya, selesai. Tidak pernah mereka baca Al-Quran. Nah, kita bisa antar dengan kisah-kisah seperti itu. Jadi apa saja kisah yang pernah didengar, ceritakan saja. Bayangkan kalau pembukaan 3 menit, penutup 3 menit, penghuli 3 menit, sudah 9 menit, tinggal kasih kesimpulan dari penghuli, selesai khotbah yang bisa diambil oleh masyarakat daripada dia lihat orang yang khotbah, dia tidak tahu apa yang disampaikan. Ya. Jadi seperti ini. Ya, mungkin kita tinggal 15 menit supaya ada interaksi. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwa setiap topik yang naik ke atas mimbar, biasa juga ada kisah, tapi tidak selamanya juga Pak Ustaz. Kadang juga ada kisah juga yang tidak begitu menarik. Dan yang kedua juga Pak Ustaz, mengenai makmum atau jamaah yang mendengarkan topik yang lagi khotbah, itu pengaruh juga muncul daripada khotbah tersebut. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, kadang ada jamaah yang merasa bosan atau kadang sudah mulai tertidur. Itu menurut saya bukan karena khotbah terlalu lama, tetapi ada juga khotbah yang kurang menarik atau mutunya agak kurang. Ya, sampai saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Luar biasa ya, mau mana lagi? Ya, satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sudah dijelaskan Pak Ustaz bahwa seorang pemimpin ketika menyampaikan kebaikan kepada para jamaah dan apa yang disampaikan itu dilaksanakan oleh para jamaah, maka pahalanya sama dengan kita sebagai khotib. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, apa hukumnya bagi saya sebagai seorang khotib ketika saya menyampaikan para jamaah seharusnya melaksanakan sholat 5 waktu dan harus tepat waktu. Nah, bagaimana hukumnya dengan saya ketika sholat saya tidak waktu Pak Ustaz? Hukumnya apa buat saya? Dan yang pertanyaan kedua, yang mengurangi pahala Jumat kita adalah setiap gerakan apa yang kita laksanakan sedang mendengarkan khutbah. Nah, terus terang saya Pak Ustaz, di masjid kita ini ada jaringan berjamaah Ustaz. Nah, bagaimana untuk itu Pak Ustaz? Apakah kita akan hentikan supaya para jamaah ini akan lengkap pahala Jumatnya Pak Ustaz? Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, dalam berkhutbah itu jenis kata atau bahasa yang kita pakai. Mungkin kita berkhutbah di masjid di komplek kampus dengan berkhutbah di kampung di bagian pinggir di pedesaan. Mungkin jenis bahasa yang kita gunakan untuk yang berbeda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi bertahap memang ya. Yang kita tumbuhkan pertama kan adalah keberanian ya. Daripada segala yang khutbah, alhamdulillah kita sudah berani untuk khutbah. Setelah itu kita akan tingkatkan mutu dari khutbah tersebut. Nah, memang kualitas dan mutu dari khutbah ini sangat penting karena khutbah yang kurang menarik yang bikin jamaah itu ngantuk dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mutu yang kurang menarik itu disebabkan ketidakpercayaan jamaah sama sang khotib. Dan ketidakpercayaan itu diawali dari bacaan Arabnya, entah itu pembukaan dan ayat dari seorang khotib yang kurang lancar. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman, hafal itu supaya lancar. Kalau dia lancar, insya Allah jamaah itu akan percaya diri. Karena jamaah ini meskipun mereka tidak berani khutbah, mereka berani menilai. Ya. Apalagi kalau ada musik-musik yang mungkin agak besar. Jadi jangan sampai kita ini keliru dengan isi khutbahnya hanya gara-gara bacaan Arabnya. Ada seorang menteri, dia pernah khutbah di Istiqlal. Namanya menteri kan orang hebat. Oh, gara-gara dia punya pembukaan ayat yang dia baca dan penutup tidak kaget, tidak lancar, semua isi yang disampaikan itu biar gagal, lewat, ya, orang tidak suka. Kenapa sebab itu mati ini memotor? Apalagi orang yang sampai di Istiqlal, orang-orang yang dari daerah kamar, mereka tidak tahu kalau ini Pak Menteri. Siapa tahu yang dia sampaikan itu ada hubungannya dengan menteri yang sementara dia rugi, hanya olahraga, tenaga kerja dan lain-lain. Cuma gara-gara cacat di pembukaan di ayat dan di penutup, terhapus semua itu yang dia sampaikan. Nah, jadi kita itu menghindari apa-apa yang membuat jemaah itu menilai. Ya, jadi kasih kamus dia punya Arab depan, bagaimana caranya? Singkat dan kalau boleh dihafal saja. Penutupnya dikasih kamus, bagaimana caranya? Kasih singkat dan dihafal saja. Isinya itu memang harus betul-betul dikuasai. Kalau isi dikuasai, maka khutbah itu benar-benar sumbernya dari kita. Padahal semua yang kita ucapkan ini
sebenarnya hasilnya bukan dari kita. Ya, misalnya saya akan mengatakan bahwa neraka itu sangat panas, itu kan bukan dari saya. Ya, dari Al-Quran saya baca, saya sampaikan. Ya, surga itu sangat enak, itu juga bukan dari saya. Dari Al-Quran kemudian disampaikan. Artinya semua yang kita bicarakan ini sejatinya bukan milik kita. Ya, ilmunya orang lain. Nah, bagaimana supaya itu menjadi milik kita? Kita kuasai betul materinya. Bagaimana cara menguasai? Baca ulang-ulang. Nah, ada cerita begini. Dia bawa bilang, jangankan pencuri, ayam pun dipotong tangannya. Ya, jangankan pencuri ayam, ya. Jangankan pencuri, ayam pun dipotong tangannya. Jadi dibilang ayam pun dipotong tangannya hanya gara-gara salah taruh koma. Ayam pun dipotong tangannya. Ini bicara tentang hukum Islam, karena hanya bicara tentang tangannya si ayam. Gara-gara dia puasa semua. Makanya diulang-ulang materinya supaya materinya bisa berkualitas. Artinya begini, yang menulis di buku khutbah itu kan orang-orang jago juga. Harusnya yang kita baca dari buku khutbah itu menarik juga untuk jamaah yang mendengarkan. Cuma sayangnya karena dia baru dibaca di 1 jam sebelum naik mimbar, maka dia seperti orang yang membaca biasa saja. Coba kalau 10 hari yang lalu dia sudah baca, 1 bulan yang lalu sudah dia baca, dia sudah kuasai, nanti dia menyampaikan materinya langsung bermutu, langsung berbobot. Nah, kemudian berikutnya tentang diri. Memang ada firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat berat, ya, amat murka Allah itu terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Nah, ini kan orang-orang munafik dulu bersama Nabi itu kan seperti itu. Mereka ikut Nabi, tapi di belakang mereka kacaukan Nabi ini. Mereka ikut Nabi, tapi mereka buat strategi supaya Nabi itu kewalahan. Ya. Jadi Nabi ajak berperang, di depan Nabi mereka ikut berperang. Di belakang Nabi mereka mengompori umat Islam supaya tidak ikut berperang. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya ketika seseorang sudah mulai jadi khotib, insya Allah, gara-gara dia jadi khotib, dia bisa kontrol dia punya diri. Ya. Jangan sampai misalnya, kita ikuti masih begini, belum sudah menjadi khotib. Nah, baru dia mau tunggu sampai kapan? Nah, siapa tahu gara-gara dia jadi khotib, dia jadi orang yang lebih baik-baik. Nah, saya punya nama saya Aslan. Kenapa langsung jadi ahli begini? Dia bilang, mari pulang kita mau tahu. Artinya orang saudara agak begini. Nah, ini Aslan ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi akhirnya ketika dia sudah mulai khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, berubah dia. Ya. Kenapa Aslan? Orang saudara agak begini. Yang menghargai orang tua. Masa habis bohong warung di luar, bikin kacau lagi, kan tidak mungkin. Nah, jadi dia belum baik, tapi gara-gara dia jadi khotib, berubah dia setelah dia jadi seorang khotib. Nah, itu yang kita lakukan. Kita ambil momentum menjadi seorang khotib ini untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian masalah celenan tadi, celenan tidak apa-apa, ya, karena dia tidak masuk dalam faktor bohong dan labasari. Cuman ada yang sangat fanatik, yang mereka merasa bahwa apa itu yang paling bagus. Nah, makanya mereka memilih tempat yang tidak ada selengan seperti ini. Nah, itu cuma apa ya? Penggambaran saja bahwa saking tidak bisanya berbicara ketika Wabid sudah membawakan isi ceramah, isi khutbah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang khutbah di mana pedesaan ya, khutbah di daerah-daerah. Cuma kalau khutbah di kota, temanya memang sudah agak berbeda daripada khutbah yang ada di wilayah-wilayah yang belum terlalu ramai, wilayah-wilayah pedesaan. Umumnya di wilayah-wilayah seperti itu, yang penting sudah ada yang khutbah itu sudah sangat alhamdulillah. Nah, tapi berusaha kita hadirkan tema khutbah yang paling ini untuk jamaah. Ya. Anda teringat kemarin kisah yang gagal bawa sama jamaah,
Karena kalau kita pada orang ini, mau cerita sih khotbah. Kalau cerita di warung kopi, orang tidak dengar. Nah, kalau di khotbah kan tidak ada alasan. Cuma satu bersuara. Nah, itu dengar. Seperti jadi mudah-mudahan motivasi menjadi seorang khotib ini bisa terus ada pelatihan. Ya, jadi pas sampai di masyarakat, sudah berani untuk jadi khotib. Karena khotib itu adalah keistimewaannya laki-laki. Laki-laki bisa jadi khotib dan bisa juga jadi imam. Jadi imam juga itu mudah. Banyak ikut sholat di belakang imam, maka insya Allah dia bisa jadi imam juga. Kenapa yang dihafal bis 30 itu? Soalnya anak yang pasangnya masih mau pakai. Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi pas mereka menikah, dia punya istri protes. Bagaimana saya punya suami pokok saya akhirnya tersinggung. Karena berkuah yang turun kamu itu belajar masa saya punya anak bilang kalau sholat berjamaah pokok terus. Akhirnya 2 bulan dia hafalkan surah Yasin. Akhirnya mereka sholat tarawih sama-sama, surah Yasin dia baca. Akhirnya dia punya mertua bilang, tidak apa-apa ikut begitu kan? Saudara ikut begitu, tidak usah lagi tambah-tambah. Tersinggung dia. Dia hafal surah Yasin 2 bulan, dia hafal bapak dia. Ini begitu dia jadi imam dia baca surah Yasin 83 ayat, lama, hampir 1 jam, dibaca pelan-pelan. Hanya dengan mertua bilang, saudara itu pada jadi guru. Jangan sampai tambah-tambah dengan yang macam-macam, lalu ternyata susah untuk dia baca. Jadi insya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, setelah ini mungkin ada program lainnya langsung ke praktek. Ya, jadi khotbah dan imam itu adalah laki-laki. Ya. Karena perempuan tidak bisa jadi imam dan tidak bisa jadi khotbah. Padahal mereka suka sekali jadi imam dan suka sekali jadi khotbah. Kata istri saya, kalau laki-laki anaknya paling enak jadi imam. Jadi kalau baik perempuan. Karena di masjid kalau imam yang tidak ada, dia yang diprotes. Kalau laki-laki saya kasih kita imam. Jadi tidak boleh. Jadi perempuan, biarkan suara dia ada kebacaan. Perempuan tidak bisa. Nah, alhamdulillah sih masalah besar laki-laki adalah bisa jadi khotib, bisa jadi imam. Ya, mari sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma fihi wa khairan ma ba'da. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna la ta'lamu anna hadhihi al-qulub tajma'u ala rahmatika wa sabaqat ala rahmatika wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati wa tikillahumma radhi wa tahlat wa adil dahawa ila sibula tawaffaha yulika alladhi la yahmu wa ashraf surah al-karim minani wa jami'i tawakkul alaik wa ahya al-ma'rifah wa sana'atan fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Amin ya rabbal alamin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala khairil khalqi Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.